Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Sastrikakarya, biasa dipanggil Rangga. Tujuan saya di sini ingin mewawancara Ibu tentang bagaimana manajemen di sekolah ini, gurunya dan siswanya. Boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Oke, perkenalkan nama Ibu Reni Putri Rahmadani SPD. Ibu mengajar mata pelajaran IPA, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Cukup ya? Baik Bu, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancara Ibu. Ya, Bu. Yang pertama yaitu Bu, saya ingin menanyakan tentang manajemen sekolah ini. Bagaimana Bu administrasi pendidikan di sekolah ini? Administrasi dalam arti apanya nih maksudnya? Tentang kayak seperti semua administrasi di sekolah. Iya. Di awal tahun ajaran itu yang jelas sekolah itu punya kurikulum satuan pendidikan namanya KSP. Ya, itu di situ dibuat itu per tahun ajaran. Jadi kurikulum itu adalah panduan selama 1 tahun pelajaran itu apa saja yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Itu yang penting. Yang pertama adalah memiliki kurikulum satuan pelajaran. Di situ juga tertuang semuanya, berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, profil sekolah, semuanya sudah tertuang di dalam KSP. Itu di dalam kurikulum itu sudah apapun yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan itu sudah tertuangkan di dalam itu. Jadi secara garis besarnya. Nah, terus Bu, kalau manajemen pendidikan di sekolah ini itu seperti apa? Kalau pendidikan SMP Negeri 2 ini melaksanakan kurikulum merdeka mulai pada tahun 2021, 2022 ya. Itu mulai melaksanakan kurikulum merdeka baru di kelas 7 pada saat itu. Kemudian pada tahun kemarin 2024-2025 baru semua sekolah, semua tingkat kelas 7, 8, 9 melaksanakan kurikulum merdeka. Sebelumnya kan bergabung tuh kelas 7, kelas 8-nya kurikulum merdeka, kelas 9-nya masih kurikulum 2013. Itu manajemen pendidikannya. Jadi dia sekarang tuh udah digabungkan. Semuanya kelas 7, 8, 9 sudah memakai kurikulum merdeka pada tahun ini, ya, tahun 2024-2025 kemarin. Terus Bu, kalau di sekolah ini tuh organisasinya tuh seperti apa Bu? Berarti itu OSIS ya? Iya. Kalau OSIS biasanya karena kurikulum biasanya kan kalau OSIS itu kita pemilihan OSIS itu adalah bagian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya. Kalau sekarang digabungkan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS itu namanya P5 kalau di sekolah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kan ada 7 tema pada P5 itu. Salah satunya adalah suara demokrasi. Jadi pemilihan ketua OSIS itu disejalankan dengan pelaksanaan tema proyek P5 itu dengan tema suara demokrasi. OSIS lah yang ada, cuma organisasi di SMP Negeri 2 nih. Kalau yang lain dia lebih ke ekskul. Ekskul itu juga diajarkan mereka berorganisasi tetapi tidak sebesar OSIS. Selanjutnya itu kalau kepemimpinan di sekolah ini tuh seperti apa? Maksudnya kepala sekolah ya? Iya. SMP Negeri 2 memiliki 1 kepala sekolah, kan Kak Bu? Nama beliau Bu Erni Yusnita SPD MM. Beliau sudah menjadi kepala sekolah di sini sejak tahun 2021. Tapi sudah kurang lebih 4 tahun beliau menjadi kepala sekolah. Sejauh ini kepemimpinan beliau seperti apa Kak Tika? Keren pula menanya. Setiap keputusan itu tetap dirapatkan. Tapi memang demokrasi, lebih ke demokrasi ya Kak, walaupun ada sesekali kebijakan beliau yang harus kita kerjakan. Itulah kepemimpinannya. Jadi apa yang dimau tuh bisa dilaksanakan tapi harus rapat. Apapun yang kita mau kerjakan di sekolah ini
pelaksanaannya tetap disampaikan di dalam forum ya, dan diputuskan. Tetap keputusan tertinggi dari kepala sekolah. Di dalam rapat siapa bapak-bapak ibu majelis guru walaupun boleh memberikan pendapat, disitulah nanti di kesepakatan bersama yang akan dijalankan. Terus Bu, kalau pengawasan sekolah yang dilakukan oleh pengawas sekolah itu seperti apa? Biasanya pengawas sekolah itu setiap tahun ajaran mereka mengirimkan programnya. Program sebenarnya setiap sebulan itu, selama 1 tahun itu mereka punya waktu kunjungan itu 10 kali. Jadi biasanya sebelum mereka berkunjung, mereka berikan dulu programnya ke kita. Jadi pada bulan ini tanggal sekian, bulan depan tanggal sekian. Dengan setiap bulannya pengawas itu memeriksa atau mendampingi. Kalau sekarang kan pengawas itu tidak boleh lagi, dia kan pengawas itu sudah namanya pendamping satuan pendidikan, jadi dia hanya mendampingi. Kalau dulu pengawas itu kan boleh masuk kelas melaksanakan supervisi kepada bapak ibu guru. Kalau untuk sejak kurikulum merdeka ini pengawas tidak masuk kelas lagi, tetapi beliau mendapatkan informasi program dan hasil supervisi itu dari kepala sekolah, laporan. Jadi beliau mengetahuinya hanya dari laporan kepala sekolah. Terus Bu, bagaimana akreditasi di sekolah ini? Kita akreditasi terakhir tahun 2021, Oktober 2021 akreditasinya A. Untuk akreditasi selanjutnya tahun depan 2026. Iya, tahun depan 2026. Dia kan 5 tahun sekali kan. Selanjutnya Bu, kalau sarana dan prasarana di sekolah ini Bu, kalau sarpras sekolah kita termasuk memadai dari segi wifi. Kita di setiap titik punya. Di kelas kita punya wifi, setiap kelas punya infokus, walaupun ada beberapa kelas yang infokusnya rusak, tapi mayoritas setiap kelas punya infokus. Di setiap titik wifi kita ada, jadi bapak ibu guru dimanapun mereka mengakses pembelajaran ada wifi-nya. Palingan kita yang kurang adalah lapangan bola. Kita tidak punya lapangan bola, kita punya lapangan upacara sekaligus lapangan voli, dijadikan lapangan voli dan lapangan basket. Kita dulu punya lapangan takraw, cuma sekarang lapangan takraw itu bisa dipakai, tetapi sudah dibangun laboratorium di bawahnya. Jadi intinya sekolah ini dari segi fasilitasnya lengkap, tapi tidak punya lapangan bola. Jadi kalau anak main bola kaki susah. Kalau aula kita pun seringlah digunakan sekolah atau instansi lain untuk kegiatan. Jadi meminjam ya, kita juga punya laboratorium IPA, kita juga punya labor TIK. Labor TIK itu 2, tapi 1 itu kelas yang dijadikan labor. Jadi lengkap ya. Kalau untuk pembelajaran di kelas pun kita punya Chromebook, tidak sebanyak anak, tetapi 1 kelas itu bisa memakai. Nah, 40 cukup. Secara bergantian lah memakainya. Terus Bu, apa keunggulan sekolah ini dari sekolah lain? Boleh pede kan? Yang jelas SMP 2 ini dari dulu terkenalnya dari non-akademik. Kalau akademik bukan kita minder, tidak, tetapi kadang-kadang ada yang masuk 3 besar untuk akademik. Setiap OSN itu pernah, tetapi jarang. Tapi kalau non-akademik, tahun kemarin kita juara umum FLS 2N ya Kak Bu. Nah, Puja salah satu pembina tarinya. Kan? Untuk non-akademik kita lumayan. Dalam segi lomba anak-anak sering mendapatkan juara. Itu dia. Jadi kalau untuk keunggulannya itu kayak seperti minat bakat. Terus Bu, kalau kelemahan sekolah ini apa Bu kalau dari sekolah? Ibu nggak mau menyebutkan kelemahan. Ya kan Kak Bu? Ya, kalau kelemahan kalau kita lihat nggak ada, karena semua gurunya S1. Ya kan Kak? Kekurangan yang nggak apa dimiliki sekolah ini kan? Ya nggak ada kalau Ibu jawab. Nggak ada. Lapangan bola yang tak ada, ya kan? Lapangan bola. Kalau dari segi prasarananya kita lengkap ya, cuma ya lapangan bola yang tak ada. Dari segi gurunya beraneka ragam, gurunya multi talenta. Contohnya ada Kak S2 Puja. lagi.
Ya, S2 kita ada 3 orang. Terus satu lagi multi talenta. Mang Sibu tuh multi talenta, makanya Ibu bilang nggak ada kekurangan, Iya, kelemahannya nggak ada. Bisa. Kak Puja aja sarjana matematika, ngajar bisa seni budaya, bisa budaya Melayu, bisa informatika. Nah, hebat kan? Berarti kan semua guru kami multi talenta jadinya. Seperti itulah ya. Ibu nggak mau menyebutkan kelemahan. Tapi sampai saat ini kelemahan itu saling ditutupi, saling dilengkapi dengan yang punya kelebihan. Nah, itulah jawaban Ibu. Terus Bu, kalau sekarang nih, kalau dulu kan kita kan ada pemungutan biaya SPP. Kalau sekarang tuh masih ada tak? SMP gratis, tidak ada berbayar-bayar. Berarti Nggak ada sama sekali SMP. Semuanya gratis, dengan bajunya juga dikasih gratis. Terus Bu, masalah sosial apa yang ada di sekolah ini dan mengapa bisa terjadi? Sejauh ini nggak ada ya Kak Erna, masalah krusial yang urgent, sangat penting. ya nggak ada sejauh ini, nggak ada, aman-aman. Terus Bu, kita lanjut aja ke analisis dulu ya Bu. Bagaimana kriteria guru di sekolah itu? Oh, Maksudnya kriterianya dari apa nih? Yang jelas macam-macam. ya, semua guru itu mengajar sesuai dengan bidang yang diampunya, bidang pendidikan S1-nya rata-rata. Yang tadinya lah ketika kami kekurangan guru yang multi talenta tadilah yang mengajar. Yang jelas karakteristik guru di sekolah ini sesuai dengan bidang yang diajarnya. Kalau budaya Melayu kan memang belum ada, setanjung Pinang tidak ada guru budaya Melayu. Jadi budaya Melayu itu bisa saja guru bahasa Indonesia yang ngajar, yang sesuai lah. Itu dia karakteristiknya. Pendidikan guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Bu, ini kan tadi kan sudah saya tanya kriteria. Terus kan ini, terus bagaimana latar belakang pendidikan guru di sekolah ini? Ya sama lah tadi Jawabannya jawabannya kan berpindah. udah Ibu jawab kan? Ya, Jadi kita lanjut aja Bu. Iya, benar. Terus bagaimana kesejahteraan guru di sekolah ini? Untuk saat ini ya Kak ya, alhamdulillah kalau bagi Ibu sejahtera. Karena apa? Semua guru SMP 2 ini sudah 80% sertifikasi. Walaupun ada beberapa yang belum terima ya. Yang tinggal yang belum sertifikasi itu dari 42 guru, yang belum sertifikasi itu ya 20% lah. 20% 8, nggak sampai 8 lah ya Kak Bu ya. Nah, ya, sejahtera lah kalau Ibu. Dari segi gaji, beda kan kalau punya hutang kan kita yang membuat kan. Nah, berarti dari segi gaji, TPP yang diberikan Pemko sama sertifikasi itu sudah lebih daripada cukup menjadi seorang guru dibandingkan guru-guru kita yang dulu-dulu. Sejahtera. Terus Bu, kalau tuntunan kurikulum di sekolah ini seperti itu? Ya gurunya harus bisa digital, penggunaan teknologinya harus terampil karena memang kurikulum Merdeka itu lebih mengutamakan teknologi dan kayak pembelajaran digital kan. Karena mayoritas pun SMP Negeri 2 ini gurunya muda-muda. Guru tua itu bisa dihitung ya Kak Atika. Jadi kemampuan teknologinya tidak diragukan. Karena mereka juga kelahiran 90-an yang banyak. Kelahiran 70-an sedikit, 60-an cuma tinggal beberapa orang aja lagi yang tinggal pensiun kan. Terus Bu kan biasanya kan guru itu kan materi yang dikembangkan sehari-hari oleh guru itu kayak mana? Kan sekarangnya kan kita udah digitalnya kan udah apa-apa ke teknologi AI, teknologi. Apakah guru masih menggunakan Manual. atau dari Yang jelas kalau dari sekolah tuntutannya tetap guru-guru itu menggunakan digital. Kalau pembelajaran di dalam kelas, mayoritas guru-guru sudah menggunakan teknologi, ya. Maksud Ibu kenapa Ibu bilang teknologi? Karena dengan adanya infokus di dalam kelas, semua fasilitas mereka tidak bisa bilang tidak karena fasilitasnya sudah disediakan. Dan balik lagi tadi, kan guru-guru kita muda-muda, jadi IT-nya itu sudah lebih daripada hebat lah, misalnya, ya kan kalau untuk belajar dalam kelas, pembelajaran. Kalau yang manual itu kan kita kalau modul ajar atau rencana pembelajaran itu kan memang sebaiknya kita buatnya pribadi, ya kan? Nah, palingan itu yang manual. Dan itu pun banyak juga yang kita ATM dari internet.
Ya, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Terus Bu, materi pembelajaran yang dibuat oleh guru, apakah membuat dengan cara budaya Melayu? Contohnya kayak misalnya pembelajaran matematika nih Bu, soal nih kan misalnya soal cerita. Iya soal cerita, Lebih mengedepankan budaya Melayu. Melayu. Kalau sejauh ini belum. Palingan budaya Melayu itu sesuai dengan materi aja baru, seperti seni budaya. Kemudian memang betul-betul budaya Melayunya. Bahasa Indonesia mungkin cerita orang Melayu, jadi disesuaikan dengan materi aja. Tapi secara keseluruhan semua mapel belum menggunakan budaya Melayu. Disesuaikan dengan Mapel dan materinya baru. Nah, ya. Terus Bu, terakhir itu apakah materi pembelajaran yang dibuat oleh guru membuat unsur kemaritiman? Itu baru guru IPA dengan guru matematika ya, karena kemarin kami dapat kegiatan pembelajaran dari umrah. Jadi baru mengarahkan ke dua mapel itu baru, matematika dengan IPA yang baru sudah mencoba kemaritiman, tapi belum maksimal karena kan memang belum dapat referensi yang memang betul-betul mahir dan harus digunakan gitu. Jadi setidaknya kami pernah mencoba karena memang dapat kegiatan pembekalannya dari umrah, ya kan, dari dosen umrah tentang kemaritiman, baru khusus matematika dengan IPA saja baru dua mapel, tapi belum secara keseluruhan. Tadi kan saya sudah tanya kan semua dari bawahnya. Terus yang terakhir saya mau menanyakan tentang siswa Bu. Kalau di sini tuh bagaimana minat siswa di lingkungan sekolah ini Bu? Minat dalam apa dulu? Kayak Akademik, non akademik? Akademik. Kalau akademik di dalam kelas itu 35 satu kelas. Mungkin yang minat belajar setengah ya, tapi kan minat bermain yang lebih banyak. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini kan memang kita ada ice breaking-nya. Ya, ice breaking. Jadi itu bisa juga mengcover mereka, tergantung. Kalau Ibu lihat pembelajaran minatnya siswa itu terhadap suatu pembelajaran itu tergantung dengan gurunya. Kalau gurunya memang energik mengajak anaknya semuanya bisa aktif, itu bisa. Berarti makanya Ibu balikkan lagi ke gurunya. Jadi secara keseluruhan siswa itu akademiknya 50% lah kalau ke akademik. Tapi kalau ke non akademik banyak. Terus Bu, kalau tingkat literasi di sekolah ini? Literasinya karena memang program literasi itu ada setiap hari Rabu, ya kan? Itu 15 menit sampai 30 menit. Awalnya kami itu literasi. Memang literasi itu sudah diprogramkan, memang ada programnya setiap hari Rabu. Literasi tapi membaca buku cerita. Sebenarnya diarahkan kepala sekolah literasi itu ketika dia sudah membaca satu buku, sebaiknya mereka juga bisa menceritakan kembali apa yang dibaca dan membuat resumenya. Yang diharapkan seperti itu. Cuma untuk tahun kemarin belum tercover secara keseluruhan. Satu kelas itu palingan yang membuat resume cuma berapa orang aja. Itulah yang harus kami pikirkan untuk tahun kedepannya. Seperti apa cara supaya literasi dengan cara mereka mengembangkan kembali apa yang sudah mereka baca, mereka buat resume itu bisa berjalan dengan baik. Terus Bu, upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan literasi siswa itu sebenarnya sudah menambah buku bacaan di perpustakaan, tapi memang literasi itu susah digalakkan. Kenapa Ibu bilang susah digalakkan? Sebenarnya kan kita perpustakaan itu banyak jenis buku cerita. Kemudian di dalam pembelajaran pun kita tidak hanya literasi itu kan tidak hanya membaca. Dengan mereka menonton juga mereka bisa literasi. Dengan adanya poster juga bisa mereka berliterasi sebenarnya kan. Nah, cuma itu minat itu ya Kak Tika ya. Memang minat anak untuk membaca itu memang agak susah kami tarik. Jangankan siswa, gurunya juga kan gurunya juga minat untuk membaca itu tidak semuanya gitu. Seperti dulu Ya. Tapi itu masih PR kami tuh. Masih PR yang belum terselesaikan.
Tapi sudah ada usahanya menambah buku bacaan di perpustakaan. Memang ada yang minat literasi itu di kelas, tapi memang tidak banyak, cuma dalam jumlah sedikit. Kalau digabungkan cuma berapa persen aja dari semua siswa, 882 siswa kan. Mungkin 100 orang nggak sampai ya, kan? Cuma kita tetap berusaha. Bu, yang terakhir tuh apakah ada kasus perundungan di sekolah itu? Kalau kita lihat secara detail nggak terlalu ya Kak Tika, tapi ada, pasti ada, ya kan? Tapi masih bisa kita selesaikan intern. Ya paling inilah, engkau hitam, itu juga sudah satu perundungan kan? Iya. Engkau pendek, cuma secara tidak langsung. Biasanya tidak sampai ke tingkat yang penyelesaian yang susah, tidak. Masih bisa diselesaikan, kadang cuma wali kelas ya Kak Tika ya. Yang TBB itu ada tapi pokoknya bisa diselesaikan di intern di dalam kelas dan sekolah. Tidak keluar lah. Ya, tidak keluar dari SMP keluar. Baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai Ibu, menanyakan Ibu tentang terkait sekolah ini. Saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.